Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kerajaan Arab Saudi tidak lama lagi akan membuka pintu bagi jemaah umroh asal Indonesia. Kabar ini merupakan angin segar setelah hampir 2 tahun jemaah harus menunda perjalanan akibat pandemi COVID-19. Hampir 2 tahun peserta ibadah umroh di Indonesia harus menunda keberangkatan karena pandemi COVID-19. Meski akhir tahun lalu, Kerajaan Arab Saudi sudah membuka kesempatan beribadah umroh bagi jemaah di berbagai negara, jemaah Indonesia belum mendapat kesempatan lantaran jumlah kasus COVID-19 di tanah air masih tinggi. Selain itu, vaksin COVID yang masih digunakan di Indonesia saat itu belum diterima oleh Arab Saudi. Namun beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memberi angin segar dengan menyampaikan nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta tentang terbukanya pintu umroh bagi jemaah Indonesia yang akan dibuka dalam waktu dekat. Untuk mendukung keputusan ini, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah langkah terkait penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19. Persiapan itu antara lain terkait skema pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa peraturan dan teknis pelaksanaan umroh di tengah pandemi COVID-19 dan apa yang harus dipersiapkan saat perjalanan umroh kembali dibuka, kita akan langsung saja berbincang bersama Bapak Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi Kak Prisi. Iya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak Arifin, ini kita sangat bersyukur begitu bahwa pemerintah Arab Saudi sudah membuka kesempatannya ya bagi negara-negara asing untuk kembali ke Tanah Suci, melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci. Nah, bagaimana kemudian perkembangannya dengan Indonesia? Sudah adakah kejelasan kapan sebenarnya jemaah Indonesia bisa berangkat nih Pak ke Tanah Suci? Baik, saat ini setelah Ibu Menlu menyampaikan rilis tanggal 9 Oktober 2021 yang lalu bahwa umroh akan segera dibuka, maka proses teknis terus kita siapkan. Dan saat ini yang paling kita tunggu adalah diplomasi Menteri Kesehatan RI dengan Menteri Kesehatan Saudi berkaitan dengan bahwa Sinovac sudah diakui oleh Saudi, tetapi Saudi menginginkan pakai booster. Nah, tetapi di sini Pak Menkes RI menyampaikan agar Sinovac dan Sinovac diterima tanpa booster. Alasannya karena mayoritas rakyat Indonesia belum divaksin, maka akan melukai rasa keadilan kalau sebagian harus divaksin 3 kali. Demikian. Oke, berarti masih ada kemudian diskusi begitu ya terkait dengan pemenuhan vaksinasi. Kemudian untuk aturan teknis sendiri terkait pemberangkatan calon jemaah haji ini sudah adakah jelasnya Pak seperti apa persyaratannya, kemudian juga skemanya akan seperti apa, itu sudah ada atau seperti apa gambarannya? Baik, jadi rencananya belajar dari pengalaman ketika umroh di era pandemi tanggal 1 November 2020 sampai dengan 3 Februari 2021 yang waktu itu ada 125 dokumen yang menyatakan bahwa jamaah umroh itu negatif di Indonesia, tetapi setelah di Saudi ternyata positif. Nah, belajar dari pengalaman ini, maka umroh di era pandemi yang akan kita buka ini direncanakan diselenggarakan satu pintu, yaitu melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dengan skema sebelum keberangkatan 1x24 sebelum keberangkatan agar sudah berada di Asrama Haji Pondok Gede. Di sana akan dilakukan screening kesehatan, antara lain akan dicek tentang sertifikat vaksinnya. Kemudian juga ada standarisasi PCR oleh Kementerian Kesehatan. Demikian. Baik, sejauh ini berarti dari aturan teknis begitu persyaratan selain vaksinasi ada beberapa juga ya pembekalan dan juga screening yang ditambahkan begitu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu jika nanti memang sudah dibuka begitu pintu untuk jemaah Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci, apa yang harus dipersiapkan nih Pak Arifin terkait juga dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari pemerintah dan juga kemudian jemaahnya itu sendiri? Baik. Yang paling utama sekarang jamaah adalah pastikan sudah vaksin 2 kali. Sekali lagi vaksin 2 kali. Nah, saat ini Saudi mengakui vaksin yang diterima Saudi awalnya adalah ada 4, yaitu AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna.
Kemudian ada penambahan bahwa alhamdulillah untuk Sinovac, Sinopharm sudah diterima, tapi masih ada permintaan booster. Kalau yang 4 tadi cukup 2 kali tanpa di booster langsung bisa umroh. Tetapi untuk Sinovac, Sinopharm permintaan Saudi ingin di booster, tapi Menteri Kesehatan RI sedang diinformasi agar tidak di booster. Mudah-mudahan berhasil. Nah, oleh karena itu kami dari sisi pemerintah sekarang sedang koordinasi betul Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, juga dengan asrama haji, juga dengan rumah sakit haji Pondok Gede, juga dengan Kementerian Hukum yang di situ ada imigrasi di sana, kemudian juga dengan Kemenlu, dengan Kementerian Perhubungan, terus kami koordinasi. Kami terus melakukan langkah-langkah teknis persiapan, misalnya kami koordinasi tentang kesiapan maskapai penerbangan, juga integrasi data dari Peduli Lindungi dengan Taukana antara lain. Terima kasih. Baik, masih ada yang harus dipenuhi begitu ya, syarat-syaratnya yang dipersiapkan juga. Nah, sejauh ini sudah ada gambaran Pak Arifin kapan tepatnya sudah dibuka begitu pintu untuk jamaah Indonesia berangkat, dan sudah adakah kuota yang dibuka juga dan yang sudah disiapkan begitu untuk nanti jamaah yang sekarang ini sekitar 62.000 begitu ya Pak ya, yang masih menunggu untuk keberangkatan. Itu seperti apa? Baik, jadi sekali lagi untuk pembukaan ini berkaitan dengan nota diplomatik yang nanti akan disampaikan oleh Menlu, pihak Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi dengan Arab Saudi berkaitan dengan pembukaan umroh untuk Indonesia. Nah, saat ini kita diminta untuk melakukan persiapan. Jadi posisinya saat ini kita secara teknis terus melakukan persiapan sehingga nanti begitu benar-benar dibuka maka kita sudah siap. Demikian. Baik, untuk proses protokol kesehatannya sendiri, pengawasannya, kemudian nanti bagaimana penerapan dengan syarat-syarat perjalanan itu seperti apa Pak? Apakah nanti memang semuanya sudah disosialisasikan begitu kepada jemaah, seperti apa proses karantinanya, kemudian juga apa syarat-syaratnya, itu sejauh ini sudah dipersiapkan ke sana belum Pak? Baik, kami sudah mengundang seluruh asosiasi penyelenggara umroh, yaitu ada 8 asosiasi untuk melakukan rapat bersama FGD membahas tentang kesiapan umroh di era pandemi ini. Dan alhamdulillah sudah disepakati bahwa kita akan satu pintu dan nanti ada 1 kali 24 jam ada screening kesehatan. Juga waktu itu dari karantina memberikan ketentuan bahwa sepulang dari luar negeri siapapun juga termasuk jamaah umroh ada karantina selama 5 hari di Jakarta. Untuk jamaah umroh kita rencanakan karantina 5 hari di Asrama Haji Pondok Gede. Demikian. Baik, sudah ada kesepakatan seperti apa proses karantina. Kemudian kalau misal kita belajar begitu dari jemaah umroh yang juga sebelumnya di awal tahun bisa berangkat begitu karena memang angka kasusnya masih mereda. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah juga gimana koordinasinya nih Pak ketika ditemukan jemaah yang terpapar COVID-19 saat melakukan pelaksanaan haji sendiri? Baik, kita terus koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah yang menyediakan fasilitas umroh karena yang mewilayahi kota Makkah Al-Mukarramah. Di sana Saudi berkali-kali sudah menekankan agar seluruh keberangkatan jamaah umroh ada asuransi. Sehingga nanti di sana juga ada pelaksanaan tanggung jawab Saudi tentang penanganan COVID. Di sana sudah ada penanganan secara tertib, sudah ada koordinasi khusus. Terima kasih. Baik, sejauh ini kan kalau data tadi juga yang disampaikan oleh Pak Arifin ada 62.000 jamaah yang menunggu untuk diberangkatkan. Nah, sejauh ini seperti apa mereka masih menunggu? Adakah kompensasi, adakah juga sosialisasi terkait dengan keberangkatan yang masih tertunda ini Pak? Baik, jadi ada perbedaan haji dengan umroh. Kalau umroh ini murni diselenggarakan oleh pihak swasta, PPU. Negara perjalanan ibadah umroh. Kalau haji kita ada haji reguler, negara menyelenggarakan, dan haji khusus swasta menyelenggarakan. Nah, oleh karena itu kami berperan sebagai regulator. Maka kami terus mengajak seluruh PPU agar melakukan sosialisasi pada seluruh calon jamaah umroh agar memahami betul, mengetahui betul bagaimana teknis dan prosedur umroh di era pandemi ini.
Demikian, terima kasih. Baik, edukasi sosialisasi sambil menunggu ini diberikan. Ketika nanti kuota memang sudah ada begitu dan boleh diberangkatkan nih jemaah haji, apa kemudian Baik. skala prioritas yang diberikan? Siapa saja nih yang prioritas akhirnya diberangkatkan? Apakah memang sesuai dengan kuota pendaftaran atau misalnya sesuai dengan usia atau kriteria-kriteria tertentu nih Pak yang nantinya menjadi skala prioritas untuk diberangkatkan ke Arab Saudi? Baik, berkaitan dengan kuota, bahwa umroh memang berbeda dengan haji. Kalau haji kita memiliki kuota sekitar 210.000, tetapi untuk umroh berdasarkan surat edaran Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi nomor 42.1214038 tanggal 15 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau 25 Juli 2021 dinyatakan bahwa per 1 Muharram 1443 Hijriah ada dibuka umroh. Kemudian ada penjelasan bahwa 1 bulan disiapkan, diharapkan ada 2 juta jamaah umroh. Namun sampai saat ini sejak 10 Agustus 2021 sampai sekarang sudah tanggal 28 Oktober ini belum sampai jangankan 2 juta, baru sekitar 31 ribuan. Informasi kami yang kami terima beberapa hari lalu baru 31.000, artinya masih jauh. Hingga untuk kuota masih lumayan banyak kita bisa mengirimkan jamaah umroh. Suasana normal saja dulu tahun 2018 umroh Indonesia 1 tahun sekitar 1 juta, artinya satu bulan sekitar 900 atau maksimal 100.000, artinya masih memungkinkan. Nah, berkaitan dengan siapa yang diprioritaskan, tentu kita ingin yang jamaah umroh tertunda yang waktu itu sudah membayar, bahkan sudah beli tiket, tapi belum umroh, agar diprioritaskan dengan syarat tentu memenuhi ketentuan persyaratan umroh di era pandemi, yaitu sudah vaksin 2 kali, kemudian dipastikan sehat. Nah, kalau usia SE Kementerian Umroh dan Haji, Kementerian Haji dan Umroh tadi mengatakan usia minimal 18 tahun. Kalau usia maksimalnya tidak disebutkan. Demikian, terima kasih. Baik, begitu kesempatan masih juga ada, kuotanya banyak, kemudian persiapan juga dilakukan. Memang harapannya nanti pintu untuk kemudian jamaah diberangkatkan ini segera terbuka begitu ya Pak, dengan adanya diskusi-diskusi dan juga kesepakatan yang sedang dibuat. Baik, Pak Arifin, terima kasih sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu Pak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang tentang mengubah pola hidup dengan plant-based. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.